Ya oke, welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan memberikan komentar saya terhadap sebuah pernyataan yang sering disebut oleh kaum wanita. Dan pernyataan ini adalah sebuah karma. Nah, karma ini juga ditunjukkan kepada setiap laki-laki yang sering menyakiti perempuan. Dan apa bunyi karmanya? Bunyi karmanya seperti ini. Semoga nanti saudarimu tidak sama seperti saya. Dan kalimat ini sering disebutkan ketika cewek lagi sakit hati atau disakitin oleh para pria. Di sini yang membuat saya bingung atau membuat saya marah atau membuat saya resah. Karena apa? Ketika itu terjadi kepada saya misalnya, dan cewek saya mengatakan seperti itu, saya akan bilang, mungkin itu adalah karma dari saudaramu. Karena mungkin saudaramu pernah menyakiti wanita di luar sana. Jadi karena tadi kan udah bilang karma itu ditunjukkan kepada laki-laki yang sering menyakiti hatinya wanita. Jadi ketika saya melakukan itu atau menyakiti wanita, menyakiti pacar saya, mungkin saja itu karma dari saudaranya ini, cewek saya. Dan ini merupakan pernyataan yang sangat-sangat salah menurut saya. Kenapa saya bilang ini pernyataan yang sangat salah, pernyataan yang sangat bodoh? Karena kok orang lain yang berbuat salah dan yang kena adalah orang lain. Ya, mengerti tidak? Misalnya saya yang membuat salah, kok yang kena saudari saya? Apakah si saudari saya yang melakukan kesalahan? Dan yang kita tahu adalah ketika kita melakukan kesalahan, ya hukumannya adalah kepada kita. Dan di sini kita berbicara tentang karma. Yang kita ketahui tentang karma adalah sebuah kutukan, dan kutukan itu adalah sebuah hukuman yang berasal dari Tuhan. Dan jika memang pernyataan dari karma ini adalah pernyataan yang benar, apakah yang saya mau tanyakan di sini, apakah hukuman Tuhan itu adil kalau memang pernyataannya seperti itu? Dan saya rasa seperti yang kita ketahui pada umumnya, setiap orang juga tahu kalau Tuhan itu adalah maha adil. Dan jika memang Tuhan itu maha adil, dia pasti melakukan atau membuat sebuah hukuman pasti yang seadil-adilnya. Dan setiap hukuman itu pasti kepada orang yang melakukan kesalahan, bukan orang yang tidak tahu apa-apa, tidak membuat masalah, tetapi dihukum. Itu saya rasa sebuah hukuman yang sangat-sangat salah. Dan saya sempat sharing masalah ini kepada teman-teman perempuan saya. Dan apa mereka bilang? Supaya si laki-lakinya ini sadar. Nah, bagaimana kalau ketika laki-laki ini tidak sadar? Apakah secara terus-menerus Tuhan akan menghukum orang yang tidak bersalah ini? Si saudarinya yang tidak mengetahui apa-apa tentang mereka, tentang pacarannya si saudaranya ini, dan tidak mengenal si pacarnya saudaranya ini. Tapi kok tiba-tiba Tuhan menghukum dia secara tidak adil begitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ambil contoh ketika kita melakukan kesalahan, misalnya membunuh orang. Dan ketika saya lari, apakah yang ditangkap itu adalah saudara saya atau saudara saya atau keluarga saya? Tentu yang ditangkap adalah saya. Yang dicari-cari polisi adalah saya, bukan keluarga saya atau bukan si saudari saya. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang bodoh. Dan kepada tiap cewek yang pernah mengeluarkan kalimat ini, saya cukup tegas mengatakan kepada mereka adalah orang bodoh yang pernah saya temukan dan orang bodoh yang pernah ada di muka bumi ini. Dan itulah menurut pendapat saya tadi teman-teman. Dan saya pengen berbicara lebih jauh lagi. Saya akan menerapkan hukuman ini kepada setiap orang supaya pikiran kita ini terbuka begitu. Kenapa? Dan bagaimana jikalau yang menyakiti perempuan ini, si perempuan ini adalah orang yang tidak memiliki saudari atau dari keluarganya yang hanya memiliki anak laki-laki semua dan mereka tidak memiliki saudari. Apakah yang dihukum itu sepupunya? Kenapa saya bilang sepupu? Karena di sini mereka tidak memiliki saudari. Dan jikalau memang yang dihukum itu adalah sepupunya, hukum Tuhan itu benar-benar tidak adil. Dan jikalau pun mereka yang dikena hukum, sama juga.
jawaban saya, hukuman Tuhan itu tidak adil. Kenapa saya bilang tidak adil? Kok yang lain tadi yang memiliki saudari, kok yang dihukum saudarinya bukan mereka, tapi kok ketika mereka yang melakukan perbuatan ini, mereka sendiri yang kena? Dan apakah kalian terima? Jelas tidak terima. Dan saya sendiri juga tidak terima. Seperti yang saya bilang tadi, jika memang itu hukuman karma bagi laki-laki, dan ketika saya menyakiti cewek saya pun mungkin itu adalah sebuah hukuman untuk sebuah karma untuk si saudaranya, karena mungkin saudaranya ya pernah melakukan atau menyakiti perempuan di luar sana ya, yang tidak kita ketahui. Dan tentu kalian para cewek tidak terima dengan hukuman itu, karena kok yang melakukan kesalahan itu saudara Anda, dan yang dihukum secara terus menerus, secara terhina itu adalah kalian. Apakah kalian terima? Dan kalau kalian terima, saya bilang apa ya? Kalian itu bodoh, Dan saya sarankan untuk para cewek ya, jangan sesekali Anda mengeluarkan kalimat ini, karena kalimat ini sama saja kalian merendahkan diri Anda sendiri. Kalian pikir baik-baik saja ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, mungkin ketika kalian disakitin, mungkin itu juga karena karma yang dilakukan oleh saudara Anda. Jadi untungnya setiap cewek yang pernah pacaran dengan saya, mereka adalah orang-orang baik semua, dan mereka tidak pernah mengeluarkan kalimat itu sedikit pun untuk saya, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka. Dan saya akui mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti dan sangat waras, sangat terima dengan keadaan, karena mereka menerima ya disakitin. Karena memang setiap orang yang bercinta itu adalah risikonya, harus menerima sakit hati. Jadi itu saja pendapat saya. Dan bagaimanapun menurut teman, ketika pendapat saya itu salah, silakan kalian tulis komentar di bawah kolom komentar mengenai pendapat Anda masing-masing. Dan itu hanyalah pendapat saya. Oke, sekian video kali ini. Saya Yohanes Sopi Soda. Saya tutup.